Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar proses cetak sablon basis air di kaos. Dengan tujuan siswa memahami perlengkapan dan bahan cetak sablon, serta siswa mampu melakukan proses cetak sablon mulai dari penyiapan model, afdruk, pencetakan, dan pasca cetak. Siapkan sebuah desain satu warna dengan menggunakan aplikasi desain seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau bahkan hanya dengan Microsoft Word. Desain bisa dalam bentuk gambar maupun hanya tulisan sesuai dengan selera desain. Namun lebih tepat lagi jika menyesuaikan dengan selera pasar, atau juga dapat mengangkat kearifan lokal baik keindonesiaan maupun kedaerahan seperti tempat wisata, budaya, pakaian, dan lain-lain. Desain bisa diprint dengan media transparan film, kertas kalkir, maupun dengan kertas HVS yang kemudian diberi solar atau minyak agar menjadi transparan. Bersihkan screen dengan menggunakan air. Pastikan screen bersih dan seluruh pori-pori screen terbuka. Keringkan screen dengan hair dryer atau di bawah sinar matahari. Siapkan bahan pekat cahaya di ruangan tertutup atau minim cahaya. Hal ini karena bahan peka sensitif terhadap cahaya. Campur bahan peka dengan sensitizer perbandingan 8-10 berbanding 1. Tuang pada coater, ratakan sepanjang coater. Lapisi screen dengan bahan pekat cahaya menggunakan coater. Lapisi secara merata 1 kali sisi luar dan 1 kali sisi dalam. Keringkan dengan menggunakan hair dryer. Gerak-gerakan hair dryer agar screen tidak panas dan rusak. Pastikan bahan peka telah kering. Cek dengan dipukul pelan. Jika sudah tidak lengket, maka screen telah kering dan siap dikontak. Pasang kaos pada meja cetak. Tepatkan posisi gambar pada kaos. Ukur jarak 9 cm dari kerah ke gambar. Beri tanda crash pada screen. Tepatkan gambar pada screen yang sudah diberi tanda crash. Susunan penyinaran. Papan hitam, busa hitam, screen dan model, dan kaca. Jika menggunakan kertas HVS dan diberi solar,
maka tidak perlu kaca karena solar akan membuat model melekat langsung dengan screen. Sinari screen. Jika dengan alat penyinaran lampu, maka selama 9 menit. Jika menggunakan matahari, cukup 15 detik pada sinar matahari terik. Namun jika redup atau mendung, gunakan waktu 25 detik. Cuci screen dengan menggunakan air mengalir. Pengembangan untuk memunculkan gambar atau melubangi gambar, gunakan sprayer. Pastikan bagian gambar pori-pori screen telah terbuka. Lakukan penusiran dengan menutup screen yang bocor atau berlubang. Lapisi screen dengan katalis agar gambar tidak mudah rusak atau rontok. Ratakan di seluruh permukaan screen. Keringkan dengan menggunakan hair dryer. Tutup bagian screen yang tidak terdapat gambar dengan lakban sehingga dipastikan tidak ada yang bocor serta tinta tidak masuk di sela-sela antara screen dengan bingkai. Lapisi meja sablon dengan lem meja untuk merekatkan kaos sehingga rata dan tidak geser. Keringkan lem dengan heat gun. Cara memasang kaos di meja sablon. Kita masukkan kaos ke meja sablon. Kemudian pastikan kaos berada di tengah-tengah meja atau poros meja. Kita bisa memastikannya dengan melihat sisi kanan dan kiri kaos. Apabila jaraknya seimbang, berarti sudah tepat. Kalau belum, kita sesuaikan. Kemudian, antara tepi meja dan kerung kaos, kita ukur, kita sesuaikan dengan setelan screen, yaitu 14 cm. Oke, setelah selesai, kita rekatkan kaos ke meja sablon supaya benar-benar flat, sehingga nanti pada saat disablon hasilnya bagus. Tempatkan kaos pada meja sablon. Perhatikan posisi kaos sehingga letak gambar sesuai dengan keinginan. Pasang screen pada meja cetak dan kencangkan penjepit atau catok screen. Turunkan screen dan tuangkan tinta pada screen secukupnya. Ratakan sesuai dengan lebar gambar. Pertama, kita ratakan tinta ke bagian model. Kemudian yang kedua, setelah tinta rata, kita gesut dengan kemiringan rakel kira-kira 45 derajat dengan tekanan yang kuat. Kita gesut 3 kali.
2, 3. Selesai. Kita angkat screen. Lakukan pencetakan dengan menarik tinta menggunakan rakel. Tekan rakel sehingga dipastikan tinta berpindah dari screen ke kaos. Gunakan rakel selebar gambar dan dalam kondisi baik. Keringkan tinta plastisol dengan menggunakan heat gun. Perhatikan suhu dan jarak heat gun dengan kaos dan dengan digerak-gerakkan agar gambar tidak terbakar atau gosong. Lakukan pencetakan sebanyak 3 kali agar kualitas tinta rata, tebal, dan kuat. Setelah proses cetak selesai, kaos dipres menggunakan head press dengan suhu 180 derajat selama 20 detik. Kemudian dipres ulang, namun dilapisi dengan film atau astralon agar tinta mengikat dengan kuat dan tinta plastisol menjadi mengkilap atau glossy. Jika ingin hasil tidak glossy atau dope, maka press kedua menggunakan kertas. Bersihkan tinta dari screen dan simpan kembali karena tinta plastisol dapat digunakan lagi untuk mencetak di lain waktu. Cuci coater, rakel, dan alat lain agar tidak cepat rusak saat disimpan. Bersihkan lakban dari screen. Bersihkan sisa tinta dengan solar. Gosok screen dengan lap atau mahjong. Cuci kembali dengan menggunakan sabun colek. Cuci screen dari bahan peka dengan menggunakan kaporit. Encerkan kaporit dengan menggunakan air. Aduk hingga benar-benar tercampur semuanya. Ratakan di kedua sisi screen, depan dan belakang. Diamkan beberapa saat, kemudian semprot dengan penyemprot air atau water jet agar screen benar-benar bersih. Keringkan screen dan screen dapat digunakan kembali untuk mencetak gambar yang berbeda. Demikian pembelajaran proses cetak sablon. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.